Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia untuk semua generasi Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita akan sharing atau berbagi sebuah contoh dari e-gov atau electronic government gitu ya. Kalau dari definisi e-gov sendiri, saya mengambil dari apa yang definisi disampaikan oleh Kementerian Kominfo, bahwasanya e-gov adalah merupakan sebuah layanan yang digitalisasi dan menggunakan domain .go.id. Artinya secara sederhananya e-gov itu merupakan sebuah suatu web atau suatu layanan yang didigitalisasi gitu demi memudahkan para masyarakat dalam hal ini mengakses pelayanan publik. Kita akan ambil contoh adalah suatu sistem yang dibuat oleh lokusnya yaitu wilayah Kabupaten Tangerang. Sistem ini dibuat untuk pengajuan bantuan yang diadakan oleh wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu SIBAMAS, namanya sistem bantuan masyarakat. Nah, kita tidak akan berbicara panjang terhadap teknisnya, tetapi kita akan berbicara dari sudut pandang administrasi publiknya, yaitu di mana tahap-tahap e-gov itu adalah satu tahap informasi, ada tahap informasi, yang kedua juga tahap komunikasi, ya, tahap transaksi, juga tahap metadata. Nah, nanti kita jelaskan langsung ke contoh membuat webnya. Silahkan untuk kawan-kawan simak. Gitu. Baiklah sahabat Indonesia, kita akan langsung ke sebuah aplikasi dari pengimplementasian e-gov ya, atau electronic government. Dalam hal ini lokus kita adalah Kabupaten Tangerang atau Pemda Kabupaten Tangerang. Kita langsung saja kita coba, kita lihat. Kita buka web. Ini saya pakai Google Chrome. Nah ini saya sudah, ini kalau misalkan memang belum ada, kita tinggal ketik https gitu ya, sibamas.tangerang.go.id, kali enter, nanti kita keluar. Nah ini berandanya dari sebuah sistem yang diperuntukkan bagi masyarakat wilayah Kabupaten Tangerang dalam mengajukan permohonan bantuan hibah ya, atau program bantuan yang diadakan oleh wilayah Pemda Kabupaten Tangerang. Nah, ini sudah sesuai ya .go.id. Jadi sebagaimana yang dijelaskan definisi e-gov oleh Kementerian Kominfo ya, ini bahwasanya e-gov adalah sebuah informasi yang digitalisasi dan menggunakan domain .go.id. Nah, ini .go.id artinya ini adalah sebuah web yang resmi, memang ini milik pemerintah gitu. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah aplikasi ya, hanya ini merupakan sebuah web yang entah itu apakah ini dari database PHP atau SQL. Ya, kita tidak akan membahas tentang bagaimana teknik atau ini dibuat, karena ini yang pasti ini adalah suatu web dinamis, tapi kita akan melihat dari sudut pandang administrasi publik, yaitu pengimplementasian e-gov. Pemda Tangerang membuatkan sebuah sistem untuk pengajuan bantuan masyarakat Kabupaten Tangerang. Nah, ketika kita sudah masuk ke web dari SIBAMAS ini, selanjutnya masyarakat Kabupaten Tangerang itu terlebih dahulu memfasilitasi atau mengisi profil ya. Ini saya sudah buat, saya contoh dari sebuah saya coba gitu, saya coba mengisi, karena memang syaratnya harus mengisi profil apa yang ditanyakan oleh user agar diisi oleh para calon penerima bantuan gitu. Nah, ini simpan profil segala macam, ini saya tes, itu sudah. Nah, selanjutnya baru kita akan melihat skema bantuan, apakah ada bantuan atau tidak di wilayah Kabupaten Tangerang.
Kalau kemarin contoh misalkan adanya BPUM ya, bantuan produktif usaha mikro. Nah mungkin di beberapa wilayah sebenarnya BPUM itu sederhana berdasarkan aturan Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana salah satu para penerima BPUM itu hanya diinventarisir oleh sebuah lembaga, baik itu berbentuk koperasi ataupun dalam hal ini adalah pemerintah daerah, dan pemerintah daerah itu adalah wilayah Kabupaten Tangerang karena memang adalah bantuan mikro, sehingga memang ini adalah wilayah Kabupaten Tangerang. Karena kalau misalnya provinsi itu sudah memasuki wilayah pengusaha kecil, jadi karena ini pengusaha mikro yang berhak mengajukan atau merekomendasikan para penerima BPUM itu adalah wilayah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM wilayah Kabupaten Tangerang, wilayah Kabupaten Kota yang lainnya gitu. Dari situ cukup diinventarisir oleh dinas dan direkomendasikan ke kementerian untuk selanjutnya dapat menerima bantuan gitu. Nah kalau di wilayah Kabupaten Tangerang itu didorong karena memang mengingat beberapa bulan ke belakang ya, atau mungkin kita sudah lebih hampir 2 tahun kita mengalami pandemik, di mana kita tahu sendiri protokol kesehatan juga sangat ketat. Di salah satunya adalah tidak boleh berkerumun, sehingga Kabupaten Tangerang membuat suatu inovasi yang awalnya hanya Google Drive saja sih awalnya. Awalnya ketika BPWM itu hanya mengisi link yang disediakan dan itu masuk Google Drive. Tapi akhirnya kemudian Kabupaten Tangerang membuat sebuah sistem web yang namanya SIBAMAS, Sistem Bantuan Masyarakat Wilayah Kabupaten Tangerang. Nah ini kita akan coba logout ya, ini dulu saya lupa tadi logout bagaimana masuk ke ininya. Nah jadi tinggal kita setelah ini kita masuk, ini tutorial juga disediakan skema bantuannya. Nah ini pertama harusnya awalnya ini kita memasukkan nomor NIK dulu baru password gitu. Jadi kita harus register dulu kalau belum punya, setelah itu baru bisa login. Nah ini dari SIBAMAS ini sudah memfilter ya, sudah memfilter, artinya khusus untuk nomor NIK yang wilayah Kabupaten Tangerang yaitu 03 ini, untuk wilayah Kabupaten Tangerang 3603 ini kan wilayah Kabupaten Tangerang ya, 12 itu password 12 itu adalah kode masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Jadi di luar ini SIBAMAS akan menolaknya gitu. Nah, oke, ini nomor NIK saya. Kita coba, passwordnya sudah ada, kita coba masuk. Nah, setelah masuk ini tadi yang saya sampaikan, login sudah berhasil. Ini mengisi yang seperti saya sampaikan di awal. Kita lihat skema bantuannya, karena saya belum pernah mengajukan pengajuan ya, karena saya belum pernah, jadi akhirnya di sini ada 0. Seharusnya kalau misalkan kemarin contoh saya ikut BPUM atau misalkan ada beberapa bantuan kemarin itu di jaring sosial atau di jaring COVID, itu juga melalui SIBAMAS, bantuan terutama terhadap para UMKM, ada yang memang dari anggaran daerah Kabupaten Tangerang atau dari pusat, itu masuk ke sini semua. Jadi kalau misalkan saya sudah pernah mengajukan 2 bantuan, nah nanti di sini muncul dua bantuan. Oke, kita langsung ke administrasi publik ya, atau dalam hal ini seperti apa yang disampaikan oleh kemarin Bu Dr. Ayu, bahwasannya tahap-tahap e-gov yang baik itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Nah ini pertama tahap-tahap e-gov itu atau electronic government itu adalah satu, harus adanya tahap informasi, kedua tahap komunikasi, ketiga tahap transaksi, dan tahap metadata seperti yang disampaikan dari awal. Nah, selanjutnya adalah kita coba langsung cek bagaimanakah SIBAMAS, apakah sudah mewakili atau sudah terlaksananya ya gitu, terlaksananya sebuah sistem ini baik dengan tahapan-tahapan itu. Kita lihat pertama dari tahap informasi. Tahap informasi juga indikatornya adalah pertama adanya fact atau frequently asking question. Ini sudah ada ya. Ini merupakan sebuah fasilitas untuk para pengguna SIBAMAS untuk bisa berkomunikasi dengan user gitu, atau misalkan ada suatu pertanyaan bisa disampaikan di sini gitu kan. Walaupun sebenarnya ini fact-nya ini sepertinya tidak berfungsi gitu, karena mungkin memang karena sudah tidak ada program bantuan. Selanjutnya adanya English person, kita lihat di sini tidak ada English person ya.
Ini hanya bahasa Indonesia saja, tidak ada bahasa Sunda, tidak bahasa Jawa, tidak ada bahasa Belanda gitu. Ini hanya bahasa Indonesia saja. Artinya yang indikator kedua juga belum ada. Terus diupdate maksimal 2 minggu sekali, karena ini sifatnya bukan web dinamis sebuah informasi. Jadi ini tidak diupdate. Ini hanya diupdate berdasarkan ketika ada program saja gitu. Karena ini sudah berapa bulan ketika BPOM sementara ditutup, yang tahap ketiga itu ini belum ada perubahan sama sekali. Yang ketiganya yang keempat adalah adanya hypertext atau hyperlink. Hyperlink ini ada, kita lihat. Ini jadi bisa tinggal copy saja. Selanjutnya adanya kontak person. Kita lihat kontak person di sini juga belum ada kontak person ya, apalagi handphone gitu ya. Ini ada sebenarnya kontak person itu cuman berbentuk ini saja. Ini WhatsApp ini juga belum tersedia, Twitter juga belum tersedia, Facebook juga belum tersedia. Ini kita tes, kita coba nempel ke sini. Artinya ini belum disediakan, hanya fasilitas yang memang belum dimaksimalkan saja. Terus selanjutnya adalah tahap-tahap e-gov itu adalah adanya tahap transaksi. Transaksi juga di sini memang pastinya web ini juga bukan untuk bertransaksi secara cash atau secara langsung. Ini hanya membuat inventarisir atau mengakomodir suatu usulan dari masyarakat yang selanjutnya akan diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang selanjutnya juga transaksinya langsung ke perbankan dan langsung ke person to person. Dan tahap metadata selanjutnya adalah tahap metadata, yaitu boundless atau tanpa batas dengan semua e-gov di dalam dan di luar negeri. Ini tentu saja bisa diakses di dalam atau luar negeri. Hanya saja tadi memang salah satu kelebihannya si Bamas ini adalah jadi memprivilege khusus untuk masyarakat wilayah Kabupaten Tangerang. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi khusus hanya untuk nomor NIK yang wilayah Kabupaten Tangerang. Ketika memang itu nomor NIK-nya, ketika daftar nomor NIK-nya di wilayah Kabupaten Tangerang, otomatis akan ditolak. Nah itu memang kelemahannya gitu, walaupun dia sudah pindah domisili gitu ya, karena kan kita tahu sendiri nomor NIK itu kan tidak bisa berubah, walaupun misalkan kita sudah jadi domisili wilayah Kabupaten Tangerang karena kita awal perekaman ada di wilayah Papua misalkan. Nah itu memang kelemahan dari kelemahan si Bamas ini. Jadi tetap dia mendeteksinya tadi dengan kode khusus itu saja gitu. Masih kaku memang. Selanjutnya juga ini adalah untuk bagaimana memfilter satu kakak dua pengajuan. Jadi ketika kakaknya satu itu dia tidak bisa mengajukan bantuan. Jadi cukup satu kakak satu pengajuan. Itu untuk kelemahannya tadi kita tahu ini dari syarat tahap informasi yang baik itu baru hanya ada satu saja, yaitu adanya fact preferential execution. Walaupun tadi kita coba juga fact-nya nggak bisa gitu ya. Mungkin ini adalah hanya salah satu contoh. Memang menurut Diskominfo, si Bamas ini dalam masa pengembangan karena ini baru launching di bantuan UMKM yang tahap kedua. Untuk tahap pertama 2020 ini belum pakai, masih manual ke Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang. Terus yang tahap kedua juga baru masih menggunakan sebuah link yang itu langsung ke drive, dari situ baru difilter dan diajukan ke kementerian. Nah baru yang ketiga ini baru menggunakan si Bamas ini, walaupun sebenarnya ini agak ribet juga ya, karena belum meratanya digitalisasi atau pemahaman terhadap sebuah digital di wilayah Kabupaten Tangerang. Jadi artinya juga ini akan menjadi sebuah tantangan untuk para UMKM mikro, terutama para ibu-ibu yang memang tidak begitu mengerti tentang digitalisasi. Mungkin itu salah satu contoh dari sebuah sistem yang dibuat oleh wilayah Pemda Kabupaten Tangerang untuk mengefektifkan atau meminimalisir sebuah kerumunan di wilayah Kabupaten Tangerang dalam pengajuan bantuan-bantuan. Jadi ini bukan untuk UMKM saja, ini semua bantuan di wilayah Kabupaten Tangerang nanti akan dimasukkan ke si Bamas. Mungkin itu, terima kasih.